Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Burubangun dengan NPM 23011030107172. Di sini saya akan mempresentasikan kasus perusahaan pada perusahaan BJI untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Biaya Strategis yang diampu oleh Ibu Inita Erika Aryani, SE MSI AKCA. Langsung saja ke latar belakang kasus. Perusahaan BJI, sebuah perusahaan manufaktur besar, sedang mengalami tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Manajemen perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan transformasi digital dengan menggunakan teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things, analytical dasar data besar atau Big Data Analytics, dan otomatisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, perubahan ini memerlukan investasi awal yang besar dan memerlukan perubahan signifikan dalam penganggaran induk perusahaan. Lalu muncul 3 pertanyaan mengenai kasus itu. Yang pertama, bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur? Yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka? Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah yang diharapkan? Langsung saja, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur. Jawabannya, pengaruh strategi transformasi digital terhadap proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur. Strategi transformasi digital yang pada kasus perusahaan BJI menggunakan LOT, Big Data Analytics, dan otomatisasi di perusahaan manufaktur itu akan secara signifikan mengubah proses penganggaran induk atau master budget dengan beberapa cara utama. Dampaknya terjadi dalam tiga sisi dalam perubahan. Yang pertama ada perubahan dalam anggaran modal, perubahan dalam anggaran operasi, dan pendekatan anggaran yang lebih dinamis. Langsung saja, perubahan dalam anggaran modal. Peningkatan investasi awal di mana akan terjadi lonjakan dalam alokasi anggaran modal untuk membeli dan mengimplementasikan teknologi industri yang dipilih, yaitu dalam kasus BJI misalnya sensor LOT, robotika, sistem manufacturing execution system, dan cloud computing. Lalu, siklus hidup aset baru. Anggaran perlu memperhitungkan depresiasi aset digital yang mungkin memiliki umur ekonomis lebih pendek dibandingkan dengan mesin tradisional. Yang kedua, akan terjadi perubahan dalam anggaran operasi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam anggaran operasi yaitu anggaran biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung di lini produksi mungkin akan menurun karena adanya otomatisasi. Lalu biaya untuk pelatihan dan pengembangan staf baru dengan keahlian digital, yakni analitik data dan pemeliharaan sistem akan secara signifikan meningkat. Yang kedua, perubahan anggaran biaya overhead manufaktur. Biaya yang berkaitan dengan IT dan software seperti lisensi, subscription, cloud, keamanan cyber akan meningkat. Lalu perubahan struktur biaya sebagian besar biaya variabel, misalnya bahan bakar untuk pengawasan manual, dapat berubah menjadi biaya tetap atau lisensi perangkat lunak. Yang ketiga, anggaran penjualan dan pemasaran akan terpengaruh jika transformasi juga mencakup sistem Customer Relationship Management atau platform e-commerce. Dan yang terakhir adalah pendekatan anggaran yang lebih dinamis. Perusahaan mungkin perlu mengadopsi anggaran berbasis Zero-Based Budgeting atau ZBB untuk membenarkan setiap pengeluaran, terutama untuk proyek digital yang baru. Lalu, penggunaan analitik data yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk membuat anggaran yang lebih akurat dan fleksibel yang dapat disesuaikan secara real-time berdasarkan kinerja operasional, misalnya metrik efisiensi yang diukur oleh LOT. Lalu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tantangan integrasi ke dalam penganggaran induk. Yang pertama adalah tantangan penilaian nilai investasi atau ROI yang sulit. Akan sangat sulit untuk mengukur nilai return of investment atau ROI dari proyek seperti peningkatan kualitas data, kecepatan pengambilan keputusan, atau peningkatan customer experience secara finansial dalam jangka pendek. Transformasi digital adalah proyek jangka panjang, tetapi penganggaran induk seringkali berfokus pada tahun fiskal. Hal ini akan menyebabkan ketidakselarasan antara biaya awal yang besar
dan manfaat yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Lalu yang kedua, risiko teknologi dan keterbatasan keahlian. Akan ada risiko kegagalan implementasi teknologi baru, perlunya integrasi sistem lama atau legacy sistem, atau biaya keamanan cyber yang meningkat dapat menyebabkan pembengkakan anggaran atau cost overrun yang signifikan. Lalu keterbatasan sumber daya manusia, yakni biaya untuk merekrut dan mempertahankan talenta dengan keahlian digital yang spesialis seringkali diremehkan dalam anggaran awal. Padahal anggaran ini bisa saja membengkak suatu saat nanti. Lalu yang terakhir, tantangan organisasi dan sumber daya manusia. Akan ada resistensi terhadap perubahan dari karyawan dan manajer tradisional yang terbiasa dengan sistem manual. Lalu, kebutuhan untuk melatih staf akuntansi dan keuangan agar memahami teknologi baru seperti analisis data dan pemodelan anggaran berbasis digital. Lalu, untuk jawaban yang ketiga, memastikan nilai tambah investasi digital. Agar investasi digital memberikan nilai tambah nyata bagi perusahaan, perusahaan BJI perlu menerapkan pendekatan manajemen kinerja yang terukur dan strategis. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Perusahaan BJI dapat memastikan setiap investasi digital dikaitkan dengan Key Performance Indicator atau KPI yang spesifik, seperti efisiensi produksi, misalnya penurunan waktu stop mesin 30%, penghematan biaya operasional, misalnya pengurangan biaya energi 15%, dan peningkatan produktivitas atau output per jam kerja. Lalu, melakukan evaluasi biaya manfaat atau cost benefit analysis. Perusahaan BJI perlu melakukan analisis finansial seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period untuk menilai kelayakan proyek digitalisasi. Lalu, mengintegrasikan dengan sistem pengendalian manajemen. Gunakan sistem pelaporan digital real-time agar manajemen dapat memonitor atau menganalisis kinerja proyek dan melakukan budget revision jika diperlukan. Yang terakhir, pendekatan bertahap atau phased implementation. Dibandingkan akan mengubah seluruh sistem sekaligus, lakukanlah pilot project di satu lini produksi untuk menguji efektivitas teknologi dan mengukur hasilnya sebelum ekspansi penuh. Dari ketiga pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi digital pada perusahaan manufaktur seperti BJI tidak hanya akan berdampak pada teknologi produksi, tetapi juga mengubah paradigma penganggaran induk menjadi lebih dinamis, berbasis data, dan strategis. Namun, untuk memastikan keberhasilannya, perusahaan BJI harus mengelola tantangan integrasi, mengukur manfaat secara kuantitatif, serta memperkuat kapabilitas manusia dan sistem informasi yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya, Aini Baru Bangun. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.